Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saudara sekalian, senang sekali kembali boleh bertemu dengan saudara. Dan saya juga menyapa bagi saudara yang baru pertama kali bergabung. Welcome to our family. Ya. Nah, saudaraku, dalam minggu-minggu Prapaskah, saudara, ada banyak khotbah, ada banyak pujian, ada banyak acara-acara Natal. Dan saudara sekalian, di mana-mana ada banyak dekorasi-dekorasi Natal. Bahkan bukan cuma di gereja, di rumah-rumah orang percaya, di mal-mal, di restoran dan sebagainya. Tetapi benarkah itu adalah yang terpenting dalam peristiwa Natal? Tahukah Anda bahwa yang terpenting dalam perayaan Natal bukanlah dekorasi Natal yang bagus, walaupun itu oke. Yang terpenting dalam Natal bukanlah hadiah Natal, bukanlah pesta atau perayaan Natal. Tetapi yang terpenting dalam peristiwa Natal adalah perjumpaan kita pribadi dengan Yesus. Gak ada yang amin. Yang terpenting dalam peristiwa Natal adalah perjumpaan kita pribadi dengan Yesus. Saudara, di Amerika sedih sekali. Beberapa orang sudah menghapus dan tidak berkata lagi Merry Christmas, tapi Happy Holiday. Mereka sedang membuang Yesus dari Natal. Tapi saya berdoa biar semua kita sadar bahwa benar-benar yang terpenting dalam Natal adalah aku bertemu dengan Yesus. Siapa mau bertemu dengan Yesus pribadi? Lambaikan tangan saudara, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, banyak orang merayakan Natal, tapi mereka nggak ngalami apa-apa. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini merasa hidupnya kosong, merasa kering, merasa Tuhan jauh dari hidupnya. Bahkan seolah-olah berdoa, ibadah, seolah-olah nggak dapat apa-apa. Lalu ada orang berkata, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mengapa Engkau menjauhi aku, Tuhan? Satu kali ada seorang istri komplain dengan suaminya. Pada saat mereka sudah menikah cukup lama, dan mereka berdua naik mobil, sang istri duduk di kursi depan, sang suaminya di sebelahnya lagi ngedrive mobil, lagi nyetir mobil. Lalu sang istri mengeluh, Pak, kita ini sudah lama menikah, coba lihat sekarang, beda dengan waktu dulu waktu masih pacaran. Lalu suaminya tanya, kenapa emangnya Ma? Coba lihat sekarang, kalau kita naik mobil berdua, kita makin berjauhan. Coba ingat dulu waktu kita masih pacaran, kita dempet, waduh mesra sekali, hubungan kita ngobrol, ketawa-ketawa. Coba lihat sekarang, tambah lama menikah ini tambah jauh jaraknya. Lalu suaminya berkata, Yang, kamu harus tahu, sejak zaman kita pacaran sampai sekarang, letak posisi setir mobil tetap di sini, nggak pernah pindah bergeser. Nah, coba lihat sekarang kita tambah berjauhan. Yang kamu harus tahu, yang menjauh bukan aku, tapi kamu yang menjauh. Coba lihat sekarang, kamu duduk sudah di pojok dekat pintu keluar, dan sebentar itu kalau jatuh terjungkal kamu mati. Ayo mendekat. Nah, saudara sekalian, peristiwa ini menggambarkan, seringkali kita merasa, Tuhan, kenapa Engkau menjauh dari hidupku? Kenapa Engkau tinggalkan aku? Enggak seperti dulu ketika aku ngalami cinta mula-mula. Tahukah Anda, sebenarnya bukan Tuhan yang menjauh dari kita. Justru siapa? Halo, siapa? Kita sendiri yang menjauh dari Tuhan. Hari ini, dalam peristiwa Natal ini, Tuhan mau supaya kita datang kembali, mendekat kepada Tuhan. Yang mau, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, di Amerika dan mungkin di sebagian negara, kalau saudara pergi ke Chinatown, dan Anda mau makan di restoran Chinese, seringkali di depan etalase itu ada boneka, kucing, ya kan? Tangannya goyang-goyang, melambai-lambai. Saudara tahu apa sebenarnya? Dia sedang manggil-manggil kita. Ayo datanglah, masuklah ke restoran saya. Kamu makan, ayo datang, ya kan? Nah, saudara sekalian, kenapa? Karena kucing ini sedang memanggil kita untuk masuk dan makan di restoran tersebut. Bahkan di Philadelphia, ada iklan di tepi jalan yang cukup aneh. Tulisannya adalah I hate
Steven Singer. Saudara, pertama kali dulu waktu saya masuk ke kota ini, saya kaget lulu. Ada orang karena benci sampai pasang reklame panjang dan mahal sekali. Dan saudara sekalian, sampai saya ingin tahu siapa sih Steven Singer ini. Lalu saya coba cari tahu, ternyata itu adalah toko perhiasan yang ada di kota Philadelphia. Dan ternyata yang memasang iklan ini bukan orang yang gak suka sama mereka. Bukan pesaing bisnis mereka. Yang masang siapa? Pemilik daripada toko perhiasan ini. Dan Anda mengerti ternyata bahkan di depan tokonya ada tulisan ini. Tujuannya apa? Menarik perhatian semua orang yang lewat. Untuk cari tahu siapa sih ini. Dan sebenarnya dia sedang mau berkata, para pesaingnya toko perhiasan yang lain benci sama dia. Karena perhiasan yang mereka jual berkualitas bagus dan harganya terbaik. Saudara, bahkan juga ada di Amerika iklan-iklan di depan car wash dan sebagainya. Anda tahu, saudaraku, itu pakai belun, ya kan, dipompa dengan angin dan goyang-goyang. Tujuannya apa? Menarik perhatian orang yang datang dan lewat di situ untuk mampir ke bisnis atau usaha yang sedang, saudaraku, ada di situ. Nah, tahukah Anda, demikian juga dengan Tuhan. Dia seringkali mau menarik perhatian saudara yang sudah terlalu jauh dari Tuhan, yang sudah terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang lain, yang cuma sibuk kerja, yang sudah terlena dengan kenyamanan kita, dan kita asik dengan semua hobi kita, dengan semua kegiatan kita. Dan biar Natal tahun ini, Tuhan sedang menyapa setiap kita. Dia sedang memanggil setiap kita supaya kita datang kembali mendekat kepada Yesus dan alami perjumpaan dan tidak pernah meninggalkan Yesus. Yang mau, ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah ketika Tuhan menarik perhatianku. When God attracts my attention. Saudara, Tuhan seringkali menarik perhatian kita supaya manusia boleh datang kepada Yesus. Lihat Efesus 2 ayat 13-14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Yesuslah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara sekalian, ini ayat luar biasa sekali. Ayo coba kita baca sama-sama dua ayat ini. Semua baca keras. 2, 3. Tetapi, kapan? Tetapi kapan? Sekarang. Bukan besok, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Tetapi kapan? Sekarang. Sekarang juga. Ucapkan bersama saya, sekarang juga. Ulangi lagi, 2, 3, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang tadinya jauh, sekarang jadi dekat, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Berita Natal adalah saat Tuhan mendekatkan kita yang jauh dari Tuhan. Dia menyapa kita, dia menarik perhatian kita. Bahkan dia datang turun 2000 tahun yang lalu ke dunia ini. Dia lahir di kandang domba, supaya apa? Supaya saudara dan saya yang jauh dari Tuhan menjadi dekat. Dan tembok permusuhan yaitu dosa dihancurkan melalui kematian Kristus supaya kita boleh dekat dan tinggal melekat kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Saudara, mungkin selama engkau terlalu sibuk dengan semua urusanmu. Engkau terlena dengan semua zona nyaman, berkat, fasilitas yang Tuhan beri. Hari ini Tuhan mau panggil saudara supaya Anda tidak lagi menjauh dari Tuhan. Ayo yang mau ambil keputusan, coba yang online coba ketik dan semua katakan, saya tidak pernah mau menjauh lagi dari Tuhan. 2, 3, saya tidak pernah lagi mau menjauh dari Tuhan. Sekali lagi, 2, 3, saya tidak pernah lagi mau menjauh dari Tuhan. Nah, dalam peristiwa Natal di Alkitab,
tercatat bahwa Tuhan menggunakan berbagai macam cara untuk menarik perhatian manusia. Paling tidak saya akan bagikan ada 4 cara Tuhan yang sering kali dipakai Tuhan untuk menarik perhatian saudara dan saya. Cara pertama adalah melalui apa yang kita sukai. Through what we like. Melalui apa yang kita sukai. Mana buktinya? Lihat orang-orang Majus. Saudara, Tuhan menarik perhatian mereka. Meninggalkan negeri mereka. Dari negeri timur, naik unta sekian lama, diprediksi sampai sekian bulan, bahkan hampir setahun. Dari sebuah daerah yang jauh sampai ke Yerusalem. Dan sampai saudaraku ketemu Yesus di Bethlehem. Melalui apa? Melalui bintang Daud. Yang mereka adalah ahli perbintangan. Mereka orang yang tertarik dengan astrologi. Saudara sekalian, mari kita lihat ayatnya Matius 2, ayat pertama sampai yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jauh sekali, diperkirakan ada yang menafsirkan dari Irak, atau juga bisa dari India, atau juga dari China. Kenapa? Karena ada 3 negara ini, saudaraku, adalah bangsa yang sangat ahli dalam soal astrologi atau perbintangan. Lihat ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami, lihat, telah melihat bintangnya. Bintang yang spesial, yang menarik interesting mereka di timur. Dan kami datang untuk menyembah Yesus. Saudara lihat bagaimana orang-orang Majus. Mereka itu tertarik dengan bintang spesial. Bagi kita yang tidak suka perbintangan, kita tidak pernah pusing mau ada bintang khusus maupun bintang jatuh. Yang penting saya tetap bisa kerja, makan, dan sehat. Ya Pak ya? Tapi Tuhan menarik perhatian para cendekiawan ini, orang-orang yang ahli dalam perbintangan melalui apa? Bintang khusus, bintang Natal, bintang Daud yang menuntun mereka ada Mesias yang sudah datang. Dan mereka akhirnya dituntun ketemu Yesus di Bethlehem. Mereka menyembah Yesus, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saudara, cara pertama seringkali Tuhan menarik perhatian kita adalah melalui apa yang kita sukai. Saudara sekalian, apa yang menjadi kesukaan saudara? Tiap orang beda-beda. Tapi saya percaya pagi ini saudara yang datang kebaktian ini, Anda orang luar biasa. Karena kita sedang, saudaraku, ada saingan berat, ada final piala dunia. Tapi Anda tetap ibadah, berkat besar luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tapi pastikan handphone Anda tidak sambil dengar khotbah, sambil lihat piala dunia. Lihat ke depan. Yang di AVL juga jangan lihat piala dunia, lihat ke depan. Nah, saudara sekalian lihat kemarin. Ada orang punya kesukaan beda-beda. Dan ternyata Tuhan itu bisa panggil kita mendekat melalui apa yang kita sukai. Ada seorang rekan hamba Tuhan, gereja Indonesia di Amerika. Dia cerita. Dulu dia itu dibawa oleh anggota keluarganya, kakak-kakaknya, ke Amerika. Dan mereka adalah dari keluarga penyembah berhala. Tidak percaya Yesus. Lalu apa yang terjadi saudara sekalian? Ketika dia mulai sekolah di Amerika, rupanya dia itu kangen makanan Indonesia. Dan dia itu suka makanan Indonesia. Saudara sekalian, biar kita di Amerika puluhan tahun, tetap makannya soto, rawon, rendang. Ya, nah, saudara, ternyata dia ini hobinya makan. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang hobinya makan? Udah gak usah angkat tangan, kelihatan dari wajahnya. Udah kelihatan tambah makmur, sudah. Saya ini juga tambah makmur, ini saya harus mulai exercise lagi, diet lagi. Nah, saudara sekalian, rupanya dari kesukaannya makan makanan Indonesia, dia itu dipanggil Tuhan. Kenapa? Ada temennya yang cerita, kalau kita mau makan makanan Indonesia, ikut saya gratis. Loh, ada makanan gratis mana? Ke gereja Indonesia. Habis kebaktian ada makanan gratis. Oh yang benar, diajaklah dia.
Jadi saudara, dia datang ke gereja tujuan awalnya cari apa? Makanan. Ya, dari wajahnya kelihatan saudara. Ya, tapi jangan makan sekarang ya, nanti ya selesai ibadah. Nah, apa terjadi saudaraku? Jadi dia itu datang hanya mau cari makanan. Tapi gereja juga pinter. Nggak dikasih makanan dulu sebelum ikut kebaktian. Jadi dia ikut kebaktian. Dia cerita di minggu pertama, dengar khotbah, pujian, dia diem aja. Yang penting habis kebaktian apa? Makan. Karena sukanya apa? Makan. Saudaraku, tapi ternyata dari minggu ke minggu, satu kali ada kata-kata khotbah hamba Tuhan yang menjamah hidupnya. Dan hari itu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya dia tinggalkan semua hidup lamanya. Dan akhirnya dia dimuridkan, dibaptis dimuridkan. Sampai akhirnya jadi hamba Tuhan. Sampai hari ini menggembalakan sebuah gereja Indonesia di Amerika. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, ada lagi dokter hewan. Tiba-tiba diajak teman-temannya, ayo ke gereja. Ayo bertobat, dia keraskan hati. Dia nolak. Tapi satu saat gak sengaja dia baca ayat. Waktu Yesus itu menyuruh dua muridnya pergi ke Yerusalem, nanti kamu pinjam seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Lalu Alkitab menulis Yesus akhirnya naik ke atas keledai yang muda yang belum ditunggangi orang. Lalu masuk ke kota Yerusalem. Semua orang teriak, Hosana, Hosana. Nah bagi kita kan baca ayat itu kan nothing, nggak ada apa-apanya. Tapi waktu dokter hewan ini baca, dia nangis. Kenapa? Karena dia itu hobinya belajar ilmu kebinatangan. Dan dia tahu persis binatang keledai yang masih muda dan belum pernah ditunggangi orang, liar. Jadi begitu ada orang mau menunggangi, pasti dia akan berontak menjatuhkan penunggangnya. Tapi waktu dia baca ini ayat, dia nangis langsung bertobat. Kenapa? Ternyata keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang, waktu di tangan Yesus langsung jinak. Kok gak ada tepuk tangan? Amin. Saudara, kenapa? Kan gak ditulis di Alkitab. Maka Yesus naik ke atas keledai yang muda dan belum pernah ditunggangi orang. Dan tiba-tiba keledainya marah. Lalu Yesus jatuh jebrak, keseleo. Lalu dia berkata, tukang pijat. Aku perlu tukang pijat keseleo. Enggak. Nah kemudian tiba-tiba Yesus berdiri lagi dan kemudian Simon Petrus dan Yohanes memegangi keledai. Jangan jatuh ya. Lalu Yesus coba lagi. Lalu jatuh lagi. Enggak. Sudah tahu ini artinya apa? Di tangan Yesus yang liar jadi jinak. Tuhan bisa ngubah. Dia Tuhan yang dahsyat sampai soal binatang saja. Hari ini ibu-ibu, kalau suamimu masih liar, izinkan tangan Tuhan memegang dia. Yang liar pun jadi jinak. Kalau ada orang tua yang anak-anak saudara nakal, terikat narkoba, perjudian, izinkan tangan Tuhan menyentuh mereka. Yang kacau pun diubah Tuhan jadi baik. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan tuh bisa panggil kita melalui apa yang kita suka. Tapi pastikan ya, jangan sampai gara-gara kesukaan Anda malah jauh dari Tuhan. Ada sih orang sukanya kerja, pokoknya sukanya ngumpulin duit, saudaraku, ya kan? Lalu apa yang terjadi? Gara-gara kerja makin jauh dari Tuhan. Nah itu Tuhan tidak suka. Pastikan kesukaan Anda membawa Anda makin dekat dengan Tuhan. Ada orang tanya sama saya, Pastor Lukas, shopping itu boleh enggak? Saya berkata, yang penting seimbang antara menabur dan nikmati. Tapi yang kedua, apakah hobimu itu membawa engkau makin dekat dengan Tuhan? Atau malah membuat engkau jauh dari Tuhan? Nah ada orang sukanya olahraga. Apakah olahragamu itu membuat engkau makin dekat sama Tuhan atau malah jauh? Ada yang orang sukanya motor. Apakah motormu itu membuat engkau makin dekat dengan Tuhan atau malah makin jauh dari Tuhan? Hari ini pastikan Tuhan mau menarik perhatian kita melalui kesukaan kita. Yang mau datang pada Tuhan melalui kesukaan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, cara Tuhan menarik perhatian kita melalui kunjungan ilahi. Through divine visitation. Melalui kunjungan ilahi. Mana buktinya? Para gembala di padang Efrata. Tuhan menarik perhatian mereka
yang lagi sibuk kerja menggembalakan domba melalui malaikat Tuhan yang datang dari sorga. Mana buktinya? Lihat Lukas 2 ayat 15-16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Saudara, berarti ada malaikat yang diutus Tuhan. Dan kalau Anda baca sebelumnya, malaikat Tuhan datang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Saudara, apa yang terjadi? Lalu malaikat memuji, menyembah Tuhan. Ada paduan suara sorga. Mereka ketakutan, lihat. Sesudah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita melalui malaikat yang datang. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yaitu Yesus, yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara, Tuhan bisa menarik perhatian kita melalui kunjungan ilahi. Melalui kedatangan malaikat. Juga bisa melalui mimpi. Juga bisa melalui suara Tuhan yang kita dengar. Saudara, siapa percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang mati? Katakan amin. Siapa percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup? Kata bersama saya punya Tuhan yang hidup. 2, 3. Dia Tuhan yang bisa bicara. Dia seringkali menarik perhatian kita melalui apa? Mimpi. Enggak semua mimpi dari Tuhan ya. Ada 3 macam mimpi. Mimpi karena bunga tidur. Kecapean kerja, nanti mimpi yang enggak. Atau kemudian terlalu banyak nonton drama Korea yang melo-melo, nanti akhirnya mimpi suami selingkuh. Nah, atau nonton horor, nanti mimpi dikejar sama vampir. Saudara tahu. Nah, saudaraku, itu karena bunga tidur. Tapi ada mimpi yang dari Tuhan atau dari iblis. Apa tandanya? Begitu bangun, sampai sekian lama tetap nancep, tetap ingat terus. Nah, yang dari Tuhan adalah yang membawa damai, sejahtera, dan sesuai Alkitab. Yang dari setan adalah yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, saudara sekalian, jadi Tuhan bisa panggil orang melalui banyak hal. Ada beberapa hari ini sepasang suami istri dari Pakistan yang akhirnya bilang, Pastor, boleh enggak aku minta didoakan? Minta waktu. Dan waktu kami ngobrol, saudara, ternyata dia ini, kami tanya, kamu kok bisa mau ke gereja BMC gimana? Iya, saya pergi ke health center di seberang gereja. Dan dari sana, saya lihat gereja ini. Dan ternyata saya terdorong ingin ikut ibadah. Apalagi saya lihat orang-orang diberi makanan gratis. Saya ingin datang. Dan rupanya suami istri ini datang. Waktu ibadah, waktu isinya berdoa. Isinya lihat beberapa malaikat Tuhan ada di gereja ini. Dan akhirnya dia berkata, aku ketemu Tuhan, aku mau ikut Yesus sepanjang umur hidupku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya masih ingat satu kali juga ada seorang pria, bukan orang Kristen. Dia hubungi saya, boleh enggak Pastor Lukas kita ketemu pribadi. Singkatnya waktu ketemu dia berkata, saya dari agama A, dan saya ini beberapa hari-hari terakhir galau sekali. Nggak bisa tidur, gelisah terus. Lalu saya ini dalam keadaan gelisah. Tiba-tiba saya mimpi. Saya ketemu Pastor Lukas. Rupanya pendeta begini dimimpikan orang. Lumayanlah, bukan ditakuti orang. Lalu dia cerita sendiri. Di mimpi itu Pastor Lukas ngomong, kalau kamu mau selamat, ikut Yesus. Yesus itu pasti memberi keselamatan. Saudara, dia cerita itu sambil nangis gemetaran. Saya nggak perlu banyak menginjili. Saya cuma langsung tuntun terima Yesus hari itu juga. Dan dia mau dibaptis. Dan akhirnya ikut Yesus sampai hari ini. Siapa percaya masih ada pelayanan malaikat? Katakan amin. Saudara, di San Francisco ada kesaksian. Ada seorang wanita masih usia 19 tahun. Namanya Charlotte.
Charlotte ini mahasiswi di sebuah kampus di pinggiran kota San Francisco. Karena biaya hidup dan biaya saudaraku kuliah yang mahal, sementara orang tua daripada dia nggak bisa total membiayai. Jadi Charlotte ini sambil kerja sambilan. Sambil kuliah, malamnya kerja. Nah, dia harus naik bus dari tempat domnya, tempat tinggal asramanya, sampai ke tempat kerja. Nah, itu dia lakukan hampir setiap sore, sampai pulang malam. Tetapi Charlotte ini juga aktif dalam sebuah ibadah persekutuan doa para mahasiswa Kristen di kampusnya. Nah, ada seorang mentornya selalu berkata begini, coba hafal ayat Alkitab, hafalkan minimal satu hari satu ayat. Karena kita tidak pernah tahu nanti satu saat itu ayat kita perlukan. Hafalkan saja. Nah, Charlotte hari itu dia menghafal Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Ayat ini dia hafal, dia jadi rema. Rupanya beberapa hari kemudian, setelah dia pulang kerja, capek, mau naik bus menuju saudaraku, yaitu kampusnya. Ketiduran di bis malam itu. Waktu dia bangun kaget, dia lihat di luar jendela, loh kok tempat yang asing bagi dia. Ternyata dia baru nyadar, dia udah kebablas sampai ke daerah pinggiran lain San Francisco yang terkenal gawat. Dan waktu malam itu dia turun di terminal, dia kaget. Kenapa? Semua penumpang yang lain sudah pergi, tinggal dia. Dan di terminal dia bengong. Sementara ada beberapa pria, homeless dan pengguna narkoba di sana. Wih, sebagai wanita dia ketakutan. Dan dia kemudian apalagi mau diganggu sama pria-pria itu. Dia lari ke restroom yang dia lihat di terminal itu. Lalu dia kunci pintu kamar mandi itu. Dan dia berdoa, Tuhan tolong aku. Aku gak mau sampai ngalami bahaya, Tuhan tolong aku. Lalu dia ingat Mazmur 34 ayat 8 itu. Lalu dia ucapkan dan dia imani. Begitu selesai, ada damai, dia buka pintu kamar mandi. Saudara, beberapa detik kemudian, dia lihat ada seorang pria muda, badannya atletis, lewat dia, bawa buku hitam tebal. Dugaannya pasti Alkitab. Dan tiba-tiba Charlotte belum sempat menyapa pemuda itu, tapi dia terdorong untuk mengikuti pemuda ini. Jadi dari belakang dia ikuti terus. Pemuda ini masuk ke lorong dari terminal bus itu, tambah lama tambah remang-remang. Awalnya dia takut, ada gelandangan dan sebagainya. Tapi ada damai, dia ikuti terus jalan. Sampai tiba di ujung, naik lagi terang. Dan rupanya mereka sampai ke bagian terminal bus bagian lain. Dan tinggal ada satu bus, penuh sesak. Dan akhirnya pria itu naik ke atas bus, Charlotte juga naik. Rupanya cuma tinggal satu kursi yang kosong. Pemuda ini mau duduk, tapi Charlotte, waduh gak ada kursi lagi. Pemuda ini senyum, silahkan duduk. Lalu Charlotte akhirnya sungkan, dia duduk. Lalu pemuda ini turun dari bis. Dan Charlotte lihat dari jendela, begitu dia turun, hilang. Sampai hari itu, sampai sekarang, dia coba cari pemuda itu. Gak pernah ketemu lagi. Siapakah dia? Malaikat Tuhan, penjaga, penolong setiap orang yang takut akan Tuhan. Saudara, Tuhan mau menarik perhatian kita melalui yang pertama, apa yang kita suka. Yang kedua, melalui kunjungan ilahi. Yang ketiga, Tuhan menarik perhatian kita melalui pertemuan ilahi. Through divine meetings. Pertemuan ilahi. Mana buktinya? Elizabeth, Tuhan menjamah Elizabeth dan kandungannya melalui perjumpaannya dengan Maria, keponakannya. Coba lihat Lukas 1 ayat 39 sampai 41. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria, pamannya, dan memberi salam kepada Elizabeth. Maria yang baru terima
kehamilan dari Roh Kudus, ketemu Elisabet bibinya yang lagi hamil tua 6 bulan, yaitu Yohanes Pembaptis. Ayat 41, lihat. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Saudara, Elisabet yang lagi dalam keadaan hamil tua, karena udah mandul sekian lama dan dia sudah tua, hamil, diketawain oleh orang-orang sekotanya. Dia lagi galau, tiba-tiba ketemu dengan Maria yang juga lagi hamil muda, Yesus. Dan Anda tahu Maria juga hampir diceraikan oleh Yusuf tunangannya karena tidak percaya itu dari Roh Kudus. Bahkan keluarganya orang Nazaret juga salah mengerti dengan Maria. Tapi melalui perjumpaan Maria dan Elisabet, mereka saling menguatkan. Alkitab berkata, waktu Maria berkata Shalom, Roh Kudus menjamah Elisabet, melonjaklah anak dalam kandungannya, dan dia langsung penuh dengan Roh Kudus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan selama 3 bulan, Maria tinggal di rumah Elisabet. Mereka saling menguatkan. Mereka saling membangun. Saudara, Tuhan seringkali menarik perhatian kita yang ketiga. Melalui pertemuan ilahi. Yang kita pikir gak pernah kita pikir. Tapi ternyata bisa terjadi. Siapa percaya tidak ada barang kebetulan di dalam Tuhan? Yang percaya angkat tangan saudara. Kata bersama saya yang online coba katakan tidak ada yang kebetulan dalam Yesus. 2, 3. Tidak ada. Saudara, pagi ini engkau bisa diajak temanmu datang ke gereja ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya rencana besar. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya pastikan Anda bertemu dan ada di dalam komunitas yang membangun imanmu. Yang membuat engkau mengalami lawatan Tuhan. Jangan malah kumpul sama teman yang kepahitan sama Yesus. Kepahitan sama gereja yang membuat imanmu tambah mundur. Tinggalkan itu. Cari teman-teman yang menyegarkan rohmu. Seperti Elisabet bertemu dengan Maria. Makanya di gereja ini bergabunglah dalam Bethany Family Altar. Mari, saudaraku, perlu komunitas yang saling mendoakan, saling membangun. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku, mari belajar bahwa tidak ada yang kebetulan. Ayo ucapkan bersama-sama saya, tidak ada yang kebetulan. 2, 3. Ada jemaat yang cerita, waktu baru datang dari Indonesia ke Philadelphia, dia bingung. Dia mau cari gereja. Lalu dia jalan menuju sebuah gereja. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu dengan seorang jemaat kita. Cik, ayo Cik, ikut saya aja ke Bethany. Dan Anda tahu, dia diajak temannya, orang itu belum pernah kenal. Tapi sejak itu berteman, langsung datang ke gereja ini. Dan rupanya dia dilawat Tuhan di gereja ini. Sudah puluhan tahun dia ada di gereja ini. Belasan tahun. Bahkan dia aktif pelayanan sampai hari ini. Gara-gara ketemu dengan seorang di tengah jalan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya ingat saya pernah juga waktu pelayanan di Jakarta. Anda tahu Jakarta itu kalau pelayanan perlu mujizat. Bukan hanya mujizat kesembuhan. Mujizat membelah kemacetan. Saya biasanya kalau siang misalnya khotbah di daerah Kuningan. Lalu malam jadwal saya di daerah Kelapa Gading. Maka saya begitu selesai dari Kuningan, saya nggak mau lama-lama di Kuningan, langsung minta driver yang antar pergi ke daerah Kelapa Gading. Kenapa? Kalau tidak, nanti nggak keburu. Saya pernah diajak makan di daerah Kuningan, ngobrol-ngobrol, begitu mau ke sana terlambat 1 jam dari kebaktian. Sejak itu saya bilang, enggak, kalau memang mau makan ketemu di daerah sana. Nah, Anda tahu apa terjadi? Jadi biasanya saya sampai ke daerah tersebut, kebaktian belum dimulai kan masih berapa jam sebelumnya. Saya minta driver cari mall yang terdekat. Di mall, selain makan, selain jalan-jalan, saya ingat satu kali, habis makan, saya seringkali kadang-kadang olahraga di mall. Ya kan, dari basement jalan putar, lantai 1, lantai 2, sampai lantai 3, lantai 4, turun lagi. Supaya saudaraku makin langsing. Kebetulan lagi jalan itu di mall. Ketemu sama seseorang. Loh, Pak Lukas ya? Oh iya, iya Pak Lukas kan? Iya.
Loh, kapan datang Pak? Saya cerita baru berapa saat. Oh Pak, saya lihat Bapak sering nonton di YouTube. Ini rupanya sebelum pandemi. Lumayan sudah ada juga yang nonton YouTube kita. Pak, terima kasih saya diberkati. Dan singkatnya dia, boleh enggak Pak? Saya minta didoakan. Kenapa? Dia cerita pergumulannya, tentang pekerjaannya yang bermasalah, tentang juga keluarganya. Lalu saya doakan di mall, saudaraku. Lagi jalan-jalan, saya doakan, minggir sebentar di depan toko. Saya doakan, ada pesan Tuhan saya sampaikan. Selesai. Lalu dia minta foto. Lumayan, masih ada yang minta foto. Apa yang terjadi? Begitu selesai, saya tinggal, dia juga pergi. Beberapa minggu kemudian, dia baru beri kabar, puji Tuhan Pak. Apa yang kita doakan di mall, Tuhan jawab semuanya. Usaha saya dipulihkan, keluarga saya dipulihkan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, jadi kalau saudara hari ini ketemu sama temanmu, ajak dia ke Yesus. Bawa dia supaya mereka datang kepada Yesus. Yang setuju, katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Cara Tuhan menarik perhatian kita melalui persoalan yang terjadi. True problems that happen. Saudara, contohnya adalah siapa? Yusuf dan Maria. Tuhan menarik perhatian mereka dari Nazaret pergi ke Bethlehem melalui perubahan politik, melalui goncangan. Untuk apa? Menggenapi nubuatan Tuhan melalui persoalan yang terjadi. Mana buktinya? Lihat Lukas 2 ayat pertama sampai yang ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Kaisar Agustus, yaitu Kaisar Roma, baru kali itu buat peraturan baru. Semua kerajaan yang ada di bawah Roma harus registrasi, harus sensus penduduk, termasuk Israel. Sebelumnya belum pernah, baru kali itu. Lihat ayat yang kedua. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Enggak boleh asal daftar lapor diri ke tempat yang mereka dekat. Enggak, harus balik ke kota asalnya. Lihat ayat yang keempat. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia, Yusuf, berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ayat yang kelima. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Loh, Maria lagi hamil tua. Saudara, kan ya nantilah selesai. Nggak bisa. Saya yakin ada deadline-nya, ada tanggal batas akhirnya. Kalau sampai ada orang Israel yang tidak lapor diri, akan kena hukuman. Jadi walaupun hamil tua, Yusuf dan Maria dari Nazaret harus pergi ke Bethlehem. Ayat 7. Dan ia, Maria, melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan. Karena tidak ada tempat lagi bagi mereka di rumah penginapan. Sudah lihat kemari. Tuhan pakai persoalan. Membawa Yusuf dan Maria dari Nazaret datang ke Bethlehem. Melalui persoalan apa? Perubahan gejolak politik. Orang heboh semua. Diberi batas waktu. Kalau sampai enggak lapor diri ke kota asalnya akan kena hukuman. Lalu mereka panik. Bahkan persoalannya bukan hanya soal peraturan. Tapi Anda tahu, kita yang pernah ke Israel saja, dari Nazaret, kota Nazaret, pergi ke Bethlehem yang dekat Yerusalem. Naik bus saja 1,5 jam. Jalannya pun juga kelok-kelok. Saudara, apalagi zaman itu belum ada kendaraan umum. Yang ada hanya keledai. Maria lagi hamil tua, aduh saudara, wanita kalau lagi hamil tua, itu bahasa Jepangnya, kukira, kura-kura. Saudaraku, repot banget, ya kan? Jadi itu lagi naik gunung, lagi naik tempat yang apa, dengan kerja sakit. Mereka berhenti lagi. Saudara kalau nggak percaya, Anda boleh coba Google Map. Dari Nazaret pergi ke Bethlehem, jalan kaki, itu 4 hari. 4 hari.
Itu pun kalau masih hidup. Ya kan saudaraku? Nah Anda bisa bayangin, naik keledai itu dalam keadaan hamil, sakit, persoalan berat. Sampai Bethlehem, Alkitab berkata, semua penginapan penuh. Diketok, sorry, sold out, sorry, enggak ada lagi tempat. Aduh, menderita. Sudah mau hamil, menderita, ditolak sana, tolak sini. Hatinya tertolak. Tapi ternyata ada kandang yang terbuka buat mereka. Dan Maria melahirkan. Dan tanpa sadar, melalui gejolak politik, melalui persoalan, mereka sedang menggenapi semua nubuatan. Yesus harus lahir di Bethlehem. Kalau tidak ada peraturan daripada Kaisar Agustus, mereka akan melahirkan Yesus di Nazaret. Dan tidak cocok dengan nubuatan kitab Mika. Kalau seandainya ada penginapan yang menerima mereka, maka Yesus tidak cocok sesuai dengan apa yang malaikat sudah katakan kepada para gembala. Engkau akan jumpai bayi itu di palungan. Saudara, melalui persoalan yang kita hadapi, Tuhan panggil kita menggenapi rencana Tuhan. Lebih meriah lagi dong, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, melalui kerusuhan Mei 98, banyak saudara akhirnya bisa ke kota Philadelphia. Melalui mungkin ada saudara yang mengalami kebangkrutan soal usaha di Indonesia. Saudara hari ini bisa ada di Philadelphia. Dengar, melalui persoalan Tuhan panggil kita. Dan ada rencana Tuhan yang besar. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hari ini saat saudara lewati persoalan berat, jangan marah dengan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Tapi belajar percaya. Melalui masalah, dia mau kita mendekat. Satu kali ada seorang pekerja proyek di lantai 10. Dia lagi mau ngomong sama temennya Joni di lantai 1. Dia teriak, Joni, Joni. Joni lagi asik kerja. Dan suara mesin suaraku lagi kencang. Jadi dia lagi asik kerja. Mereka gak punya handphone. Gimana caranya supaya Joni bisa lihat ke atas dan ada komunikasi? Timbul ide, dia keluarkan uang $20. Dijatuhkan ke Joni. Dengan harapan Joni akan tahu dari mana asalnya lihat ke atas. Sehingga bisa komunikasi. Rupanya waktu dijatuhkan uang, Joni lihat uang jatuh. Bukannya lihat ke atas. Lihat kanan kiri. Gak ada orang lain, langsung diambil masukkan. Temennya bilang kurang ajar. Akhirnya Joni, temennya itu ambil batu bata. Dijatuhkan dari atas pas ke kepalanya Joni. Yang lagi pakai topi proyek. Duak, aduh kaget. Baru dia lihat ke atas. Dan ada komunikasi. Saudara, apa saudara mau tunggu batu bata Tuhan jatuhkan dari sorga? Lalu Anda baru mau bertobat dan mau datang pada dia? Apa tunggu kita mengalami masalah berat baru kita mau datang pada Yesus? Hari ini, sebelum masalah terjadi, datang pada Tuhan, cintai Tuhan, dan kita tidak pernah menjauh dari Tuhan lagi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Billy Graham, seorang penginjil besar, pernah cerita. Satu kali di sebuah kota, ada seorang wanita muda, sakit yang sangat langka. Dan dokter mendiagnosa, gak lama lagi kamu akan mati. Aduh saudara, semua keluarganya panik, keluarga besarnya. Lalu mereka datang kepada pendeta di sebuah gereja. Anak wanita ini, pemudi ini berkata, pendeta, bukankah Yesus bisa buat mujizat menyembuhkan saya? Lalu mereka sendiri keluarga besar berkata, tolong pendeta doakan. Kalau seandainya ini anak sembuh, saya janji, kami semua keluarga besar janji. Tiap minggu pasti ke gereja sampai akhir hidup kami. Dan rupanya Tuhan dengar doa itu. Akhirnya wanita ini sembuh. Dan Anda tahu ketika sembuh dokter kaget. Kok bisa sembuh? Semua bersuka cita. Minggu besoknya setelah keluar dari rumah sakit, wanita ini saksi di gereja. Semua tepuk tangan. Satu keluarga besar datang ke gereja. Anda tahu apa yang terjadi? Minggu depan, satu keluarga besar datang ke gereja.
Tapi bulan depannya lagi, hanya sisa wanita yang disembuhkan dengan suaminya. Keluarga yang lain banyak alasan. 3 bulan kemudian, yang wanita ini dan suaminya juga tidak nongol lagi di gereja. Saudara, Anda kan pasti bilang ini, kebangetan banget. Sudah ditolong Tuhan, kok nggak pernah datang lagi kepada Tuhan. Bukankah peristiwa yang sama yang sering kita alami? Dulu kita belum punya apa-apa. Tuhan berkati aku. Saya mau rajin ke gereja. Saya mau pelayanan. Setelah Tuhan beri semua berkat. Berapa banyak kita mulai absen ke gereja. Too many excuse. Tapi hari ini, kalau Tuhan izinkan Anda dipanggil Tuhan, jangan pernah menjauh lagi dari Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Kesimpulannya, terus arahkan perhatianmu kepada Yesus. Ikuti kehendak Tuhan dengan membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Cara Tuhan menarik perhatian kita ada 4 hal. Yang pertama, melalui apa yang kita sukai. Pastikan hobi Anda, pastikan interesting Anda tidak membuat engkau makin jauh dari Tuhan, tapi makin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memanggil menarik perhatian kita melalui kunjungan ilahi. Dia bisa datang melalui kunjungan malaikat. Dia bisa datang melalui mimpi maupun juga penglihatan. Yang ketiga, melalui pertemuan ilahi. Saat engkau bertemu dengan seseorang dan dia bawa engkau pada Yesus. Dan hari ini juga, setiap kali Anda ketemu sama orang lain, bawa mereka kepada Yesus. Dan yang keempat, melalui persoalan yang terjadi. Gejolak politik, persoalan ekonomi, persoalan keluarga adalah cara Tuhan membawa kita makin dekat. Siapa mau mendekat pada Tuhan? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama. Datang